Oke, selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk kelompok TI 3A dan 3J di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk pertama kalinya, karena kita baru pertama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya William Silvania. Ini alamat email saya. Bisa kalau ada pengumpulan tugas dan yang sebagainya, silakan kirimkan ke email akmalgur saya. Dan untuk yang ingin bertemu, jika memang sudah terdekat, silakan datang ke ruangan saya, ada di PPN. Oke, next. Nah, ini untuk komposisi nilainya kita masih sama, absen 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%. Untuk grade juga masih sama ya. A dari 81 sampai 100, B 71 sampai 80, dan C 60 sampai 70. Usahakan untuk di kelas saya itu minimal B, karena sepertinya untuk di kelas saya itu tidak susah untuk mendapatkan nilai B. Kalau kalian rajin dan tetap mengikuti materi ini dengan baik. Berikutnya kita langsung masuk info. Nah, ini apa itu pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming? OOP adalah sebuah bahasa pemrograman yang memandang segala sesuatu menjadi sebuah objek. Paradigma dari OOP adalah menyelesaikan masalah dengan merepresentasikan masalah ke model objek. Adapun aplikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan bahasa Java, bisa kalian lihat di sini dari Notepad sampai dengan J Developer. Yang kita gunakan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini yaitu J Creator. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan sebelum kita memulai mata kuliah pemrograman berorientasi objek? Tentunya kita harus install dulu aplikasi yang kita gunakan, yaitu J Creator Pro 4.5. Kemudian nanti akan ada install JDK dan JRE-nya ini sepaket. Nanti kalau saya tidak berhalangan, nanti akan saya upload aplikasinya dan juga cara install J Creator-nya. Nanti saya uploadnya itu ada di Google Classroom kita. Silakan gabung. Silakan akses web mahasiswa data mengajarnya. Di situ sudah ada link ke WhatsApp grup kita dan sudah ada link ke Classroom-nya kita. Selanjutnya, kurang lebih akan kita pelajari strukturnya, yaitu seperti ini. Public class, kemudian di sini ada nama kelas. Nama kelas ini sama dengan nama file. Jadi, kalau nama file kalian tulis coba, tulislah nama kelasnya dengan coba. Ingat, nama kelas sama dengan nama file. Kalau kalian nama filenya coba menggunakan huruf kecil, maka tulislah di sini coba dengan huruf kecil. Kemudian berikutnya, strukturnya di sini kita bisa lihat ya, ada dua kurung kurawal buka kurung kurawalnya ada dua, kemudian ada tutup kurung kurawalnya ada dua, dan di sini ada buka kurung dan ada tutup kurung, ada buka kurung siku dan ada tutup kurung siku. Ingat, Java itu selalu berpasangan, khususnya untuk kurung-kurungnya ya, berpasangan. Jadi kalau hilang aja satu tanda kurungnya, kurang aja satu tanda kurungnya, itu nanti dibacanya error. Jadi ibaratnya Java itu tidak mengenal yang namanya jomblo, harus berpasangan. Yang ini pasangannya dengan yang ini, yang ini pasangannya dengan yang ini.
Oke, itu ya. Yang pertama tadi nama kelas sama dengan nama file. Kemudian kurung kurawal itu selalu berpasangan. Kemudian berikutnya statement. Di dalam statement ini ada statement. Di sini ada 3 statement. Bebas ya, kalau kalian mau 10 statementnya silakan ketik sampai 10. Dan di sini statementnya itu selalu diakhiri dengan titik koma. Lihat untuk statement 1. Silakan misalnya kalian mau cetak nama kalian. Misalnya namanya Andi, titik koma. Kemudian berikutnya, baris berikutnya kalian mau mencetak Budi, berarti Budi, titik koma. Kemudian berikutnya yang baris ketiga kalian mau cetak Dodi, silakan diketik Dodi, diakhiri dengan titik koma. Kalau kalian tidak mengakhirinya dengan titik koma, itu Java nanti akan membacanya menjadi satu statement. Jadi kalau kayak gini, karena ini ada 3 titik koma, berarti dia bacanya, oh ternyata ini ada 3 statement. Oke, kita lanjut. Nah ini yang tadi ada public, sebelumnya ada public, kemudian ada static, void main, bisa kalian lihat di sini. Oke, ini yang perlu diketahui. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecilnya harus diperhatikan. Jadi, tadi seperti yang tadi, kalau kalian buat nama filenya coba ya dengan huruf kecil, maka kalian harus buat nama kelasnya juga dengan coba huruf kecil. Memang coba huruf kecil dengan coba huruf besar di bayangan kita itu sama aja. Kita mau baca kayak gimana pun tetap hasilnya coba. Tapi ingat, kita menggunakan komputer, jadi kita harus menerjemahkan bahasanya kita ke dalam bahasa komputer. Jadi coba dengan huruf kecil dengan coba huruf besar itu tidak sama. Jadi ingat ya, kalau kalian buat dengan nama coba huruf kecil, panggillah dengan coba huruf kecil. Kemudian berikutnya, ini tadi pasangan kurung kurawal menandakan awal dan akhir kumpulan dari instruksi-instruksi yang ada di dalam metode. Kemudian, setiap instruksi statement tadi diakhiri dengan titik koma. Berikutnya, oke, kita langsung masuk ke praktek 1. Nah ini ya, langkah-langkah untuk membuat program. Yang pertama, nah ini caranya ya. Saya langsung praktekkan saja bagaimana sih cara membuat file baru di dalam JCreator. Karena mungkin kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka akan saya praktekkan. Nah ini ya, pertama kali kita buat ya, buatnya itu di menu file, kemudian kita pilih new, kemudian new, kita pilih file lagi, file, new, file. Kemudian di sini ada di sini ya, kita pilih yang Java class, diklik dulu Java class-nya. Habis dari Java class, nah Java class ini kan banyak nih yang di sebelah kanannya ini ada applet, ada empty, ada sampai dengan main class. Kita pilih yang empty Java file-nya. Nah, pilih yang ini ya, jangan pilih yang lain. Pilih empty Java file. Kemudian berikutnya kita tekan button next. Sudah? Nah, jangan lupa sebelum kita membuat nama file, tentukan dulu directory penyimpanan kita. Dan diusahakan ya, jangan pernah menyimpan di C. Simpanlah di D, E, F, atau G, atau apalah itu ya yang ada di komputernya kalian. Nah, di sini saya simpannya di local disk E.
Kemudian oke, saya simpannya di sini ya. Saya bikin foldernya itu, sorry. Oke, saya pilih sini. Saya simpannya di E, kemudian foldernya itu ada UTS. Kemudian karena ini kita baru pertama kali, kita tulis saja nama filenya dengan nama programnya itu coba. Di sini saya menggunakan huruf kecil ya, coba. Oke, ini coba aja ya, COBA. Kalau sudah, kemudian kita klik finish. Nah, kalau sudah, kemudian karena berhubung tadi saya sudah mengetikkannya ya, saya tinggal copy saja ini. Nah, ini yang tadi saya bilang apa? Nama kelas ini ya, ini nama kelas sama dengan nama file. Ini nama filenya, coba.java. Memang tadi kita menuliskan nama filenya itu dengan nama coba aja. Jadi ketika kita klik finish, nanti dia bakal otomatis ada titik Java-nya. Tapi tetap ya, walaupun di sini ada coba.java, kalian tetap nyimpennya dengan nama coba. Kemudian nama kelasnya pun harus dengan kata coba juga, jangan ada titik Java-nya. Ibaratnya ini adalah ekstensinya. Seperti misalnya kita pakai Word itu ada docx, kalau PowerPoint ada pptx, kalau Creator itu ada .java. Jadi di sini kalian cukup tulis dengan coba saja. Nah, ini yang tadi, ini statement yang akan kita buat ya. Ini public class, nama kelas sama dengan nama file, coba huruf kecil juga. Kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah, di sini dia langsung ngeblok ya. Ini kurung kurawal, buka kurung kurawal, ini pasangannya. Dia langsung ngedetect, oh ini loh pasangan saya. Kemudian berikutnya ini, nah ini juga langsung pasangan. Tadi statementnya itu selalu di antara kurung kurawal ini ya, buka kurung kurawal, kemudian statement, dan statementnya selalu diakhiri dengan titik koma. Jadi di sini kita tulisnya di sini halo dunia ya, sistem out print learn halo dunia. Oke. Kalau sudah diketik, ini silakan dijalankan. Ada dua caranya ya. Ini kita bisa nge-play-nya dari sini, run project. Ini simbolnya kalau kita mau putar lagu di HP, ini pasti simbolnya kayak gini, segitiga. Atau kalau di tempatnya kalian itu enggak ada segitiga kayak gini muncul, silakan di sini ada menu run. Kemudian di sini ada run project. Atau kalau males ya silakan tekan tombol F5 yang ada di keyboardnya. Oke, kita langsung jalankan saja. Nah, ini sudah ya. Hasil yang pertama itu kita lihat, dan di sini ada build output dan general output. Build output dan general output ya. Build output ini misalnya kalau kita salah, dia bakal kasih tahu line ini loh, kamu yang salahnya, di baris yang ini, di statement yang ini kamu salah. Sedangkan ini general output, ini untuk memberitahukan hasilnya. Kalau kalian sudah sukses di sini, kalau build outputnya sudah komplit, maka dia akan mencetak outputnya. Di sini kita tadi outputnya halo dunia, maka yang bakal tercetak di sini yaitu halo dunia. Misalnya nih, saya tambah lagi halo dunia. Halo dunia, saya sedang
belajar video. Oke, ini kalau jadinya apa ya kira-kira ya? Kan? Oke, buat outputnya komplit ya, nggak ada error sama sekali. Kemudian hasilnya, halo dunia, saya sedang belajar video. Dan harus diingat ini ya, misalnya ini nih, kalian misalnya biasanya yang error itu pasti di sini nih. Nama kelasnya ini coba, misalnya kalian pengen coba-coba ya, misalnya rasa penasaran kalian yang tinggi itu keluar. Jadi misalnya ini saya coba ganti dengan kata coba tadi, kira-kira bisa nggak ya? Di sini kan nama filenya itu coba huruf kecil, sedangkan di sini nama kelasnya coba huruf besar. Kalau menurut aturan Java-nya ini salah, karena nama kelas harus sama dengan nama file. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya apa? Tuh ya, nama filenya coba huruf kecil, kemudian di sini nama kelasnya coba huruf besar. Kemudian di build outputnya dia bakal kasih tahu error kita itu ada di mana. Nih lihat, nih ya, public kelas coba. Tuh dari sini aja dia bilang kalau nama kelasnya itu beda dengan nama filenya. Sekarang kita perbaiki ya, menjadi coba huruf kecil. Oke, baru build outputnya proses komplit. Kemudian di sini ingat ya, ini adalah kurung kurawal. Kemudian yang ini, nah langsung ya tunjuk pasangannya, ini adalah kurung biasa. Sedangkan yang ini adalah kurung siku. Dan yang ini bacanya system out println. Bukan I, bukan L besar, tapi L kecil, bukan satu juga ya, tapi system out PRINTLN. Kemudian ini misalnya, dan juga setiap statement itu harus diapit oleh petik 2. Saya coba hapus ya petik 2 ini jadinya apa, error atau tidak. Saya coba run. Oh, banyak sekali ya errornya ya. Ada 4 error. Oh iya, satu lagi, kalau kalian banyak error kayak gini ya, misalnya 4 error, biasakan kerjakan errornya dari yang paling atas, jangan yang bawah dulu, karena biasanya kalau atas itu karena satu itu bisa ngefek ke semuanya. Ini lihat sistem println buka kurung petik 2 halo dunia. Tuh di sini dia nunjukin kan kalau di sini ada petik 2 nih, petik 2-nya 1, kok di belakangnya nggak ada. Padahal tadi Java itu kan selalu berpasangan. Jadi di sini harus ada pasangannya. Kita tambahkan dengan petik 2. Oke, kita run. Oke, build outputnya proses komplit. Tidak ada sama sekali ya error-errornya. Kemudian outputnya akan menghasilkan halo dunia, saya sedang belajar VBO. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, Bu, bagaimana Bu cara memunculkan build output dan general output, sedangkan di komputer saya nggak ada Bu? Gampang, caranya itu kalian ke menu view sini, view, kemudian kalian pilih order window ya. Oke, saya keluarin dulu ya. Build outputnya saya close, saya keluarin dari jendela ini. General outputnya pun saya close. Nah, bersih ya jendela saya. Gimana cara munculinnya itu, kalian cukup pilih menu view, kemudian other window, kemudian pilih output view.
Oke, general outputnya udah muncul. Kemudian berikutnya tambahin lagi ya, output field, kemudian kita tambahin sama build field-nya. Nah, udah muncul, sudah ada build output sama sudah ada general outputnya. Oke, next kita lanjut lagi ke materinya. Nah ini ya, tadi ya cara-cara membuatnya sudah saya tuliskan dan sudah saya praktekkan tadi. Silakan nanti simak lagi videonya dengan teliti. Oke, next. Nah ini tadi codingannya apa, silakan diketik juga nanti. Sudah saya jelaskan ya maksud-maksudnya. Ini cara ngeran. Nah, untuk pertama kali silakan buat sebagai latihan ya. Tadi kan kita sudah buat yang cobanya, sekarang kita coba buat program sederhana. Program tersebut diberi nama dengan biodata. Diberi nama dengan biodata ya. Nanti ketika kita klik finish, hasilnya pasti biodata.java. Jadi kalian cukup tulis nama filenya biodata. Ingat simpannya di foldernya kalian. Nanti jangan sampai saya dengar, Bu, di mana saya nyimpennya? Saya nggak tahu, kalian yang nyimpen kok nanya sama saya. Kemudian berikutnya, program tersebut berisi data pribadi. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 statement. Statement yang pertama itu ada name. Maksudnya outputnya itu name kalian. Kemudian statement yang kedua itu outputannya nama kalian. Kemudian statement yang ketiga itu outputnya tempat tanggal lahirnya kalian. Statement keempat outputnya itu alamatnya kalian. Dan statement yang kelima outputnya itu berupa nomor teleponnya kalian. Kalau kalian menyimak video yang sebelumnya, yang tadi yang baru saya jelaskan itu, ini pasti gampang banget. Kalian bisa kok. Kemudian nanti setelah ini kalian silakan running programnya, outputnya bakalan seperti ini. Nah, ini akan ada name, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP-nya kalian. Oke, kita next. Oh, ternyata sudah selesai untuk intro dari PBO kita. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke itu misi pertemuan 1 juga ya. Kita akan membahas, kalau saya tidak salah itu variabel, kemudian tipe data dan variabel kalau saya tidak salah. Nanti akan kita lanjutkan di nanti kita akan lanjutkan ya. Oke. Untuk yang intro ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dicoba dan dipraktekkan di rumah. Terima kasih.